Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu yang mungkin banyak sekali orang berkesempatan untuk duduk di majelis ilmu namun lebih memilih kelalaian atau bahkan kemaksiatan, waliyadzubillah. Jadi ini patut kita syukuri dengan setinggi-tingginya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari sesatnya zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhidan Islam, yang insyaallah kita akan mati di atasnya nanti. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang orang tua. Ya, spesifiknya parenting ibu kepada anak. Jadi peran seorang ibu itu seperti apa dalam Islam? Yang tidak kalah penting juga, ternyata di balik peran ibu yang sangat fundamental, ada peran ayah juga yang mendukung atau mensupport ibu untuk menjadi ibu yang solehah. Jadi di sini walaupun temanya itu untuk ibu-ibu, tapi duduknya bapak-bapak di sini tidak kalah pentingnya, insya Allah. Baik. Yang pertama yang selalu kami sampaikan kepada para ibunda dan para ayahanda untuk mengerti bahwasanya salah satu dari kita diciptakan berpasang-pasangan niatnya adalah untuk memiliki keturunan. Bahkan banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya memiliki keturunan itu adalah afdoliyah dalam kehidupan. Ya. Keturunan kita nanti yang akan mendoakan kita apabila mereka soleh dan solehah. Kemudian ketika kita ikhlas untuk merawat anak perempuan 1, anak perempuan 2, anak perempuan 3, maka tidak ada penghalang bagi kita untuk surga, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jika bisa, memang bukan jika bisa ya, salah satu hal yang harus kita lakukan setelah kita berpasangan adalah memiliki anak, ya. Taib. Ada salah seorang ulama yang pernah berkata tentang anak ini, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Beliau mengatakan, min awwali haqqil walad an yuntaqa ummuhu atau ayuntaqa ummuhu. Di antara hak awal seorang anak itu adalah memilih ibunya atau telah dipilihkan ibunya baginya. Kenapa bisa begitu? Karena anak yang baru lahir ke dunia itu berhak memiliki ibu yang solehah. Untuk itu ibu-ibu sekalian wajib menyiapkan dirinya menjadi ibu yang solehah, berkarakter baik, kemudian menuntun anak-anaknya di jalan syariat guna memenuhi hak anak walaupun anak itu belum lahir. Jadi kalau misal ditanya, kapan ibu-ibu itu bersiap untuk mendidik anak? Bukan ketika hamil, bukan ketika akan menikah, tapi dari awal mengetahui bahwasannya dia akan menjadi ibu, dia harus bersiap-siap. Gitu ya, ibu-ibu sekalian. Itu adalah hal pertama yang Ana ingin sampaikan, bahwasanya kita harus tahu bahwa hak anak itu memiliki ibu yang solehah. Kemudian menjadi ibu yang solehah, ya, di perjalanan menjadi seorang ibu tentu saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
terutama dalam mendidik anak. Nah, kita mungkin perempuan itu memiliki tempat atau 3 peran di dunia ya. Yang pertama menjadi wanita secara umum, yang kedua menjadi istri, kemudian yang ketiga menjadi ibu dan menjadi anak bagi orang tuanya. Kebanyakan yang sudah menjadi ibu mungkin menjadi anaknya itu nggak lama, tapi menjadi ibunya yang lama, bisa jadi seumur hidup. Baik, yang pertama yang harus ibu-ibu sekalian itu tanamkan ya, bapak-bapak sekalian juga, bahwasanya ibu-ibu itu harus berakhlak mulia. Harus berakhlak mulia. Nah, akhlak ini mencangkup karakter dan hal-hal yang bersifat kebiasaan. Nah, ini maksudnya akhlak. Jadi harus benar-benar dibina akhlak ibu-ibu agar anak-anak itu tidak salah jalan. Banyak sekali ibu-ibu yang menuntut anaknya untuk berakhlak sedangkan dirinya kurang ajar. Mungkin ibu-ibu sekalian bilang, berat sekali tugas saya, udah mana ngurus suami, kemudian bersih-bersih rumah, kemudian hal yang berkaitan dengan peribuan. Terus saya harus memperbaiki akhlak saya gitu. Nah, memang seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat tentang betapa lelahnya seorang ibu karena memang ibu itu tugasnya berat. Gitu, Bu ya. Jadi saat ibu-ibu merasa tugas ibu-ibu itu berat, ingat hal yang ibu-ibu itu sampaikan atau ibu-ibu itu lakukan adalah hal yang mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang berat. Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kemudian di hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan min afdolil iman husnul khuluq. Sesungguhnya aku dikirim ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya salah satu dari afdolnya iman adalah akhlak yang baik, terutama bagi ibu-ibu, karena ibu-ibu ini adalah orang yang paling sering dekat dan dilihat oleh anak-anak. Jadi jangan bilang, kamu tuh harus sopan sama orang tua, tapi ibu-ibu ngomong gak kasar aja. Anak-anak disuruh yang rajin ngaji, tapi ibu-ibu kerjaannya scroll TikTok aja. Kerjaan kamu nonton TV aja, padahal ibu-ibunya cinta drama Korea. Ya. Maka akhlak ini penting sekali untuk, kan kita tahu bahwasanya anak itu adalah peniru ulung orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, anak itu melihat. Saat orang tuanya tidak memiliki akhlak yang baik dan tidak memiliki contoh, disekak sama anaknya mau ngomong apa. Misalkan ibu-ibu ya, yang paling sering sama anak-anak ini, tidak pernah ngaji, tidak pernah dengar ceramah. Kalau ngomong itu nadanya tinggi. Terus nyuruh anaknya suruh ngaji, terus anaknya ngomong ke kita atau ke ibu-ibu sekalian, loh, Umi aja nggak pernah ngaji, nyuruh aku ngaji, mau ngomong apa? Paling mentok ngomong, kamu nggak sopan ya sama orang tua. Ini kan anak makin otaknya itu kayak ada paradok loh, dia nggak ngerjain kok anak disuruh gitu. Nah, makanya akhlak itu adalah hal yang utama yang harus kita bentuk. Jadi mulai sekarang kami berpesan ya pada ibu-ibu sekalian, perbaiki akhlak muamalah pada anak terutama, agar anak melihat contoh-contoh yang baik dari kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ibu-ibu itu jangan merasa, atau ini nasihat juga bagi para suami yang memiliki istri dan memiliki anak. Jangan pernah berkata kepada istri, kamu itu cukuplah sumur, dapur, kasur. Siapa bilang ibu itu cuma gitu doang kerjaannya? Siapa yang bilang? Ibu-ibu atau seorang ibu itu harus dipenuhi dengan ilmu. Nah, disinilah peran besar seorang suami atau seorang ayah. Jadi ayah itu benar-benar harus support istrinya untuk menambah ilmunya. Jika tidak bisa di luar, maka suami bertanggung jawab untuk mengajari istrinya. Nah, ini tentang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ilmu itu diangkat beberapa derajat.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi diangkat atau ditinggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Itu berfungsi atau berlaku pada semua orang, termasuk bagi ibu. Ana sampaikan salah satu syair dari penyair ulung bernama Ahmad Syauqi. Beliau mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dadta sya'ban atyabul a'raqi. Sesungguhnya ibu itu adalah madrasah, ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Kemudian Imam Syauqi itu berkata kepada para bapak-bapak dan para suami, apabila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan sekolah yang akan mencetak generasi-generasi terbaik bangsa. Bapak-bapak sekalian. Jadi kita ya sebagai bapak-bapak ya, benar-benar harus mensupport istri kita untuk menambah ilmu. Jangan bilang, aduh kamu udah usah belajar, cukup aja taat sama suami dan melayani saya, udah cukup lah itu masuk surga. Jangan. Ini untuk anak-anak. Jadi apabila kita persiapkan, maka kita mempersiapkan generasi terbaik. Maka menuntut ilmu itu wajib juga hukumnya bagi ibu-ibu sekalian. Tidak bisa menuntut ilmu langsung ke sini, menuntut ilmu ke suaminya. Maka suaminya punya tanggung jawab untuk mengajari istrinya. Mengajari ilmu yang membuat anak-anak itu melihat bahwasanya orang tua adalah role model. Nah, itu tentang ilmu. Nah, ilmu ini sebenarnya harusnya anak taruh di awal ya. Karena orang yang berilmu insya Allah dia akan mengerti tentang akhlak. Akhlak itu sebelum ilmu. Bagaimana mengetahui itu akhlak kalau tidak berilmu? Jadi ilmu itu nomor satu. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau misal berkesempatan, tuntut ilmu setinggi-tingginya untuk anak-anak ibu-ibu sekalian. Jadi memang harus berilmu. Tentu saja dengan izin dan pengawasan suami. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Tadi akhlak, kemudian ilmu. Nah sekarang niat. Niat ibu-ibu sekalian memiliki anak itu yang pertama adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Meraih pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Jadi di sini ibu-ibu ketika hamil itu diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika hamil saat ibu-ibu ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala memiliki anak mencetak generasi unggul, sesungguhnya ibu-ibu sedang mendapatkan pahala. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika ibu-ibu sekalian itu sudah memiliki anak, jangan sekali-kali menganggap bahwasanya anak itu adalah investasi dunia. Ini adalah niat yang salah. Jadi gak apa-apa dah, anak besarin anak, anak disiplinin biar nanti kerja banyak uang, kaya, pas masa tua anak tenang. Nah ini namanya investasi dunia. Jangan pernah seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, hadis Nabi SAW itu mengatakan amalan yang tidak terputus itu salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak itu investasi akhirat. Kalau ibu-ibu sekalian nganggap bahwasanya anak itu investasi akhirat, jadi ibu-ibu nggak pusing nanti kalau misalkan anak itu nggak sukses. Yang penting soleh aja. Anak nggak banyak uang, ibu-ibu nggak kayak balas dendam gitu sama anak. Aduh, saya capek-capek biayain kamu, terus kamu sekarang udah gede, penghasilan sedikit, nggak bisa bahagiain ibu, gimana nih? Nah ini kan salah niatnya nih. Anak tuh bukan investasi dunia. Sekali lagi, anak bukan investasi dunia, tapi anak itu investasi akhirat. Sayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maryam menyayangi Isa. Sayangi dia, jangan ngarep sambil dielus-elus, ya Allah punya anak, punya uang yang banyak ya, nanti kalau udah gede biar bisa beliin ibu mobil, biar bisa beliin ibu rumah. Nggak pernah berdoa anaknya biar jadi soleh, nggak pernah. Yang penting kaya aja. Nah ini kesalahan ya ibu-ibu sekalian.
Anak itu bukan investasi dunia. Baik. Kemudian yang selanjutnya tadi tentang niat ya. Niat harus diperbaiki. Memang setiap hal yang ibu-ibu lakukan itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang selanjutnya akhlak, ilmu, niat. Yang keempat sabar. Sabar ini perlu digarisbawahi kalau misal ibu-ibu catat. Entah itu yang udah jadi ibu atau yang udah punya cucu yang akan jadi ibu atau yang masih jomblo, garis bawahi rasa sabar. Karena membina atau mendidik anak menuju kesolehan itu tidaklah mudah. Lelah bertubi-tubi, berdarah-darah, penuh dengan keringat. Itu membimbing anak itu pasti lelah sekali. Maka ibu-ibu sekalian sabar. Sabar ini maksudnya yang pertama, sabar memang benar-benar sabar dari hati. Ibu-ibu punya anak, kalau misalkan anaknya ada nakal sedikit, ada begini sedikit, ada begitu sedikit, kekurangan sedikit, ada celah, itu benar-benar sabar. Oh, ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap kali saya membimbingnya, membinanya akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam mendisiplinkan anak. Ibu-ibu, sabar dalam mendisiplinkan anak zaman sekarang ini adalah yang utama. Banyak sekali psikolog ngomong, biarlah anak itu jadi dirinya sendiri. Ngomong ke anak, be yourself, ke bahasa Inggris. Jadilah dirimu sendiri. Jangan sampai terpengaruh sama orang. Mau jadi apa silahkan. Bener gak nih? Salah 100%. 100% salah. Emang anak lahir tuh udah langsung bisa nentuin mana yang salah, mana yang bener? Kan gak bisa kan? Anak itu lahir ke dunia itu butuh kompas, butuh pengarah. Siapa pengarahnya? Orang tua, terutama ibu. Jadi kalau misal anaknya itu berbuat ulah, itu jangan bilang, ada apa ya namanya ya, parenting yang nggak boleh bilang jangan ke anak itu. Apa ya namanya, cops, bad cops, ya gitulah ya. Nah itu salah, itu enggak benar. Di Al-Quran, berapa kali Al-Quran itu bilang jangan ke anak? Berapa kali? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di akhir surat Ad-Duha juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala bilang jangan ke anak, jangan ngomong uff ke ibu, jangan ngomong uff ke bapak, jangan Jangan. Memang kalau misal kita melihat anak kita itu salah jalannya, kita ngomong jangan gitu, jangan. Gitu ya, bapak-bapak juga seperti itu. Jangan ragu untuk bertindak tegas dalam masalah kemungkaran. Jangan ragu. Jadi kalau misal kita itu terbiasa biarin anak gitu. Jadi anak milih apa terserah kamu lah kalau gitu. Jadi zaman sekarang ya Rob. Berapa anak yang SMP itu mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki padahal dia perempuan, sebagai perempuan padahal dia laki-laki, mengidentifikasi yuk. Dari mana dia tahu ilmu mengidentifikasi itu? Sebenarnya anak itu perempuan loh, padahal dia laki. Ini karena kurangnya bimbingan. Jadi kalau misalkan kita itu ngelihat anak itu udah nyeleneh, kita langsung tarik itu. Langsung tarik, ini salah nak. Larang dia. Kalau ngelihat anak malas berbuat baik, nah ini kebaikan. Ayo jalan sama Umi. Imam Ahmad itu pernah bercerita di manaqibnya. Jadi ada kitab Manaqib Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah menceritakan ketika umur sudah menginjak 7 tahun, ibunya itu selalu membangunkannya untuk sholat malam kemudian sholat subuh di masjid. Walaupun musim dingin. Ibunya itu khusus merajut kayak syal yang menutupi telinga, dibangunin subuh-subuh, disuruh sholat ke masjid. Banyak ibu-ibu sekarang pedalem, nuceni. Kasih aja dia tidur masih kecil 7 tahun. Tapi ibu zaman dulu keras. Dia itu nggak komplain gitu loh. Ibunya Imam Bukhari. Ibunya Imam Bukhari itu sampai sudah. Nak, kamu silahkan mencari hadis. Masalah uang dan bekal biar ibu yang urus. Ibunya yang urus. Dikasih berkeping emas oleh ibunya untuk bekal Imam Bukhari mencari hadis. Nah, ibu. Jadi untuk pendidikan agama terutama, kemudian untuk pendidikan akhlak dan moral yang selaras dan segaris dengan syariat, ibu-ibu jangan hitung-hitungan. Disinilah sifat sabar ibu-ibu dan bapak-bapak itu harus diterapkan. Banyak ibu-ibu dan bapak-bapak atau orang tua sekarang itu hitung-hitungan dalam masalah biaya pendidikan agama anaknya.
Nah, ini adalah salah satu bisa kita sebut kekurangan dari orang tua. Coba, biaya les matematika untuk anak berapa? Ibu-ibu, ada yang matematikanya, ada matematikanya les. Ada yang les matematika nggak anaknya? Banyak ya? Itu pasti sekali pertemuan lebih dari 100.000 tuh. Sekali pertemuan. Kira-kira kalau misalkan sekali pertemuan itu bayarnya 100.000 untuk guru ngaji dan ngajar dia agama, pasti kelihatannya mahal sekali. Kayak guru ngaji kan harusnya ikhlas, Tad. Udah dah, pulang aja nih, aqua gelas aja satu. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masalah agama komplain ini nggak sabar namanya. Dalam masalah dunia jor-joran, pokoknya kamu harus pintar begini, les ini semuanya fisika, matematika. Pas guru ngaji datang aqua sama pisang goreng 2. Nah, ini kan hitung-hitungan. Kalau misalkan di masalah agama ini tinggi-tinggikan adalah masalah harta. Ya, mengeluarkan kos untuk agama, pasti dibilangnya banda ikhlas nih, agama harusnya ikhlas, 0 rupiah. Padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi ini adalah bagian dari kesabaran dalam membimbing anak. Jadi ibu-ibu sekalian sabar ya. Membimbing anak itu jangan nggak sabaran gitu. Nggak sabaran ketika ngomong air langsung datang airan nih. Jazakallahu khairan. Mau didoain punya istri lagi nggak? Baik. Lanjut. Baik. Kemudian tentang kesabaran ini ya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kan sering sekali bertemu dengan anak dan bermuamalah dengan anak. Dibandingkan dengan bapak, ibu-ibu itu paling sering. Ya. Maka ibu-ibu itu punya peran besar dalam membangun karakter anak, termasuk dalam mencontohkan anak-anak dalam masalah kebaikan. Jadi jangan sampai karena lelahnya ibu-ibu sekalian itu dalam mendidik anak, kemudian membinanya dalam masalah kebaikan, ibu-ibu akhirnya berlepas diri dan nggak mau tahu gitu. Kadang ada anak yang punya sifat bahasa halusnya kita bilang dia aktif sekali gitu. Kadang-kadang buat orang tuanya itu kesel. Nah, disitulah sekali lagi kata sabar ibu-ibu harus garis bawahi. Jangan sampai ketika ibu-ibu itu mendidik anak-anak ternyata anak-anak melanggar, kemudian sampai ngelawan, terus ibu-ibu bilang, "Kamu ini sebenarnya anak siapa sih?" Nah, anak siapa dia? Apalagi ada ibu-ibu yang kalau kesel sekali keluar kata-kata kasar dari mulutnya dan mendoakan keburukan bagi anaknya. Wal a'yadzu billah. Kan doa ibu, doa orang tua Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat sahih, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ridha, maka sesungguhnya Allah ridho di situ. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian itu tidak ridho atau marah kepada anak-anak, maka Allah Subhanahu wa taala marah di sana. Maka gunakan setiap kejadian dan setiap saat ibu-ibu berada dengan anak-anak itu kebaikan, walaupun dalam keadaan kesal dan marah. Jangan sampai kesal dan marah, akhirnya ngomongin anaknya tuh anak setan misalkan. Lah berarti ibunya setan berarti. Kalau misal ngomong seperti itu ya, sering Anda sampaikan. Jadi doa ibu itu punya peluang yang sangat tinggi untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contohnya. Anak sering sekali sampaikan ini di ceramah-ceramah tentang parenting orang tua. Dulu itu anak punya teman di pesantren. Temen Nana nih dia keluar mau pergi sama temen-temennya. Entah kenapa ibunya itu nggak ngasih izin. Udah nggak usah keluar. Nggak apa-apa Mi, keluar aja lah. Udah nggak usah keluar, diam di rumah aja, nggak apa-apa, dah keluar aja, nggak apa-apa, insya Allah. Nggak ibu nggak ridho ya kamu keluar ya. Dia tetap keluar. Pulang kakinya patah, kecelakaan naik motor, kecil sekali. Anak ngelihat dengan mata kepala anak sendiri tuh. Doa ibu-ibu, belum lagi cerita banyak sekali doa ibu-ibu yang terijabah. Yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa saat ibu-ibu itu marah, kemudian emosi memuncak, nggak bisa menahan lagi, maka ibu-ibu kalau bisa berdoa kebaikan walaupun sambil teriak. Ya Allah nak, semoga kamu hatam 30 juz sambil gedekan. Nggak masalah. Ya memang susah, tapi kan kita harus merasa gini.
Ada 6.200 sekian. Ini bekal banget nih buat ibu-ibu sekalian, karena ibu-ibu itu memang butuh dinasihati berkali-kali. Bener gak Bapak-bapak? Bilang betul yang keras, jangan gitu dong. Betul ya, ibu-ibu tuh harus dinasihati, karena istausu bin nisa'i khaira, yang perempuan itu harus dinasihati. Dia itu seperti tulang rusuk yang paling bengkok itu yang ada di atasnya. Kalau misalkan dia dilurusin, dinasihatin, dia bakal patah. Kalau misal dibiarin, dia tetap bengkok. Maka nasihatilah terus seorang istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menasihati seorang wanita, sebagai istri dan sebagai ibu di dalam Al-Qur'an. Ada 6.200 sekian ayat di Al-Qur'an. 500 ayat itu isinya nasihat untuk para wanita secara khusus. Padahal nasihat untuk bapak-bapak atau manusia secara umum itu udah masuk nasihat untuk perempuan, tapi ada 500 sekian lah ya. 500 sekian ayat itu khusus nasihatnya untuk perempuan. Maka saat ibu-ibu itu sedang lelah, kemudian ibu-ibu itu sedang capek ya, stres ngurusi anak, disitulah peran ayah sebagai sandaran. Kelihatan aja istrinya sedikit lelah habis ngurus anak, langsung tanyai dia, mau makan apa Mi? Mau liburan kemana sih, ngomong aja. Mau ditambah berapa uang jajannya, cepet. Itu seorang suami itu. Jadi ibu itu adalah penentu harmonis dan kondusifnya keluarga. Kalau ibu-ibu itu, ini untuk bapak-bapak sekarang ya. Nanti untuk ibu-ibu tenang aja. Untuk bapak, ibu itu bahagia, kemudian ibu itu tidak stres, keinginannya terpenuhi, hari-harinya senang, selalu dibantu, itu anak insya Allah solehah, suami terlayani dengan sempurna, insya Allah. Maka untuk bapak-bapak, wujudkan keinginan ibu-ibu. Ya, biar ibu-ibunya senang. Akhirnya, ibu-ibu itu ikhlas untuk mendidik anak-anak bapak-bapak sekalian. Baik. Yang terakhir ya, tentang ibu-ibu. Jadi itu tadi ada akhlak, kemudian ada ilmu, ada niat, kemudian ada sabar dalam mendidik. Ya, sabar nih tadi kami sudah jabarkan, sabar di setiap hal, sabar menuntunnya dalam kebaikan. Kalau misalkan salah kita tegur, kita nahi mungkar. Kalau misalkan dia malas berbuat kebenaran, maka kita ajak dengan memberikan contoh. Ya. Zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang menyerang karakter anak-anak, agar anak-anak itu menjadi orang yang seolah-olah tidak perlu dinasihati oleh orang tuanya. Nasihat orang tua bagi anaknya itu madal hayat. Setiap semasa hidupnya itu harus tetap memberi nasihat kepada anaknya. Yang penting tahu tempat dan kondisinya. Jangan sampai anaknya itu udah besar sedikit, langsung ngomong, aku udah gak butuh lagi nasihat ibu. Aku udah butuh sekali nasihat anak. Jadi ada beberapa hal atau kebiasaan dari luar negeri kemudian yang dicatat menjadi jurnal psikologi. Bahkan banyak juga jurnal psikologi pendidikan yang sebenarnya isinya itu menyimpang dari banyak sekali negara Eropa. Itu ditelan oleh orang-orang yang adatnya ketimuran dan memandang agama itu sebagai patokan utama hidupnya. Kemudian memuai agamanya menjadi agama yang bebas, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kita baca buku psikolog, kemudian kita tidak bandingkan dengan syariat. Tetap ya, yang jadi ukuran kebenaran itu adalah syariat. Baik, kemudian yang terakhir, tadi ya ibu-ibu sekalian, memang ibu-ibu ya, itu pasti merasa lelah, merasa capek. Kok anak kayak begini? Perasaan saya sudah muhasabah, saya sudah tobat, tapi kok anak-anak tetap nakal, susah sekali dikasih tahu, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Rasanya pengen berhenti aja jadi ibu. Ada yang sampai bunuh diri, ya, ada yang sampai bunuh anaknya karena kecemasan dan depresi yang terjadi di dirinya melihat anaknya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, inilah kesalahan orang yang tidak berpegang terhadap agama. Saat dia berpegang terhadap agama, pegangannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesulit apapun hidup, apabila dijalani dengan imannya,
dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih saat kita mendidik anak yang menjadi investasi akhirat kita. Kemarin Ana ditanya sama orang, "Sad, bener nggak itu zaman sekarang kalau banyak anak itu banyak rezeki? Gimana tuh konsepnya saat banyak anak itu banyak rezeki?" Ana jawab secara simpel aja. Sebenarnya banyak anak banyak rezeki itu bukan rezeki yang sifatnya harta saja. Jadi kita punya anak terus kaya enggak? Jadi banyak anak banyak rezeki itu maksudnya adalah peluang kita memiliki rezeki nanti di akhirat. Semakin banyak kita punya anak, maka semakin banyak peluang kita untuk membina generasi soleh yang mendoakan kita saat kita sudah tiada. Jadi saat kita banyak punya anak, kemudian bisa ya, ini ingat garis bawahnya itu bisa membina mereka untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, kemudian mendoakan kita, itulah investasi yang hakiki. Di situ maksudnya banyak anak banyak rezeki. Jadi semakin banyak ibu-ibu dan bapak-bapak itu punya anak, maka semakin banyak yang bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin baik nih. Kan kita bilang ibu-ibu itu bukan hanya dapur, sumur, sama kasur saja, tapi juga harus berilmu. Karena ibu-ibu yang berilmu sudah hafal 30 juz, kemudian sudah hafal hadis, mengerti hadis, paham tafsir. Itu juga sumur, dapur, sama kasur, tapi dia plus berilmu. Gendong anaknya sambil wirid, sambil baca Al-Quran, melayani suaminya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya itu selalu berada dalam kebaikan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting murah rezeki. Itu tuh kan ilmu diiringi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bimbingan yang baik dari syariat. Maka semua itu mengandung pahala. Ingat ya, ibu-ibu, kemudian bapak-bapak sekalian juga, doakan anak agar dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena doa ini silahul mukmin. Doa adalah senjata seorang mukmin. Ketika ibu sudah merasa udah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kok kayaknya sudah maksimal dan mentok, berdoa sama Allah sambil ikhtiar. Tapi isinya jangan lupa berdoa. Baik, mungkin itu saja ya ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, ada pertanyaan? Ustaz, mohon sarannya dalam pola asuh anak pada ibu-ibu pekerja yang kadang saat pulang ke rumah itu sudah agak lelah. Kadang ingat kalau anak adalah butuh ibunya. Kadang kalau kadung lelah keluar singanya. Boh, singa apa nih? Arwah. Siluman singa. Baik. Ini Bu, kewajiban ibu yang pertama itu mendidik anak, bukan kerja. Saat pekerjaan itu membuat kewajiban ibu bergeser, tinggalin kerjaan. Jika masih bisa jika suami masih bisa menafkahi, tinggal kerjaan. Ya. Jika masih cukup, tinggalkan kerjaan. Karena kewajiban yang pertama itu adalah mendidik anak. Berapa banyak yang anaknya itu lebih dekat sama pembantunya daripada sama orang tuanya. Pembantunya dipanggilnya ibu, ibunya dipanggilnya tante. La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu catat ini ya, kewajiban pertama itu mendidik anak. Apabila pekerjaan membuat kewajiban itu bergeser, maka tinggalkan pekerjaan. Tapi kalau misalkan masih bisa, maka oke lah. Kalau misalkan masih bisa. Nah, sarannya, ya itu sarannya tadi. Kalau misalkan ternyata pulang kerja itu kok anak nggak merasa terpenuhi, rasa dekatnya dengan ibu, maka tinggalkan pekerjaan. Entah itu tinggalkan, entah itu kurangi. Yang penting kewajiban ibu-ibu sekalian mendidik anak itu kewajiban nomor 1. Sebutlah. Ibu-ibu tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Sebut saja seperti itu. Kemudian ketika pulang ke rumah, gimana caranya kita ketemu sama anak itu nggak keluar singa? Keluarnya apa, kucing? Gimana caranya? Ya caranya kita sadar bahwasanya kewajiban kita yang pertama adalah mendidik anak. Saat kita lelah, ternyata pekerjaan utama kita itu baru kita datangi. Semangatlah di situ.
Jadi kita ingat, ini pekerjaan utama saya, harusnya saya lebih semangat di sini daripada di luar. Harusnya gitu, jangan pas baru pulang capek, terus anak bilang, Mi tolong apa, tasmi anak jus 30, capek. Sama yang lain, lu sama yang lain. Coba bayangkan gimana perasaan anak tuh kayak gitu tuh. Saat ingin dapat perhatian dari ibunya, kemudian ibunya itu lelah di luar untuk bekerja, sehingga anak yang dapat pendidikan itu pasti sedih anaknya. Inilah yang membuat anak dan ibu itu ada gapnya. Jadi kayak nggak deket gitu. Nah kalau udah anak nggak deket sama ibunya, kemana lagi dia nyari role model? Kalau nggak ke teman-temannya, akhirnya mereka akan lebih percaya ke teman-temannya dibandingkan ke ibunya sendiri. Bayangkan betapa mengerikannya itu ibu-ibu yang punya anak. Anak-anak ibu-ibu lebih percaya ke teman-teman dibandingkan ke ibu-ibu sendiri. Kenapa? Karena kedekatan itu nggak ada. Jadi mohon diperhatikan ya ibu-ibu sekalian bahwa mendidik anak-anak itu yang nomor satu. Baik, kemudian baik. Ustadz, bagaimana jika kita mewajibkan anak agar hafal Al-Quran dan cara mengajarinya itu VOC lebih sering daripada jadi ibu peri? Apa itu bisa merusak mental anak? Karena kalau ibu peri terus anak kurang mendengarkan. Tapi kalau nggak VOC anak malah tanya, kok tumben lemah lembut? Jadi ini ibu-ibu ada yang ngajarin anaknya itu dengan gaya VOC. VOC ini maksudnya keras ya. VOC maksudnya keras nih, VOC ini. Gimana, ibu-ibu? Jadi kita itu ngajarin anak itu memang asal nggak boleh keras, tapi nggak boleh apa-apa diiyain. Nggak boleh apa-apa diiyain. Sama kayak kita itu, ini contoh sedikit ya, bahwasanya tidak semua hal itu harus terserah anak dan sesuai mau atau moodnya anak, enggak. Misal, ada guru silat, kemudian ada murid silatnya itu punya gerakan yang salah. Itu dibenerin enggak sama guru silatnya tuh? Dibenerin pasti. Nggak mungkin kan guru silatnya ngomong, oh iya dah terserah kamu mau jurusnya kayak gimana, lemah lembut juga boleh, itu silat apa nari. Sama kayak anak. Jadi anak itu apabila sudah terasa dia itu mulai nggak bisa dikasih tahu, maka VOC ini perlu. Tapi VOC dalam batas syariat. Sebenarnya jangan bilang VOC sih ya, bilang aja disiplin gitu. VOC kelihatannya serem sekali ini, penjajahan. Jadi disiplinnya itu ya anak-anak ibu-ibu sekalian. Jadi kalau misalkan anak itu sudah mulai capek padahal baru sebentar, terus ibu-ibu bilang oh ya udah ada istirahat, nah itu malah membuat anak itu jadi lemes gitu. Jadi nggak punya mental atau karakter yang kuat menghadapi kehidupan gitu. Jadi kita itu harus ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya, tapi ada satu dulu ya kan kalau zaman anak tuh masih zaman militer, masih zaman benar-benar, keras lah pokoknya. Abiana itu punya kebiasaan ketika anak itu melanggar sesuatu yang menurut dia udah nggak bisa ditolerir lagi, maka dia mukul. Mukulnya itu bukan macam-macam main-main itu, tendangannya itu tendangan terbang. Kayak Sun Gokong. Setelah anak kesakitan, terus anak melakukan kewajiban anak, setelah itu anak disuruh duduk sama Abiana. Terus Abiana ngomong, maafin bapak ya. Setelah anak cium tangan Abiana, beliau cium tangan anak. Sesungguhnya bapak melakukan itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu mau balas sekarang. Itu sempat kejadian kayak gitu tuh. Jadi bapak itu ngasih tahu kalau dia itu menghukum bukan karena nafsu dia, tapi memang pengen kita itu baik, gitu. Nah kalau sekarang jangan tendangan terbang, apalagi panci terbang, jangan. Kita itu harus ngasih tahu kayak
misalkan yang tentang sholat, suruh anak sholat 7 tahun, 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Nah, pukulnya itu adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan untuk membuat dia itu dendam dan merasa sakit. Jadi dia udah tahu salah, dipukul tak biar dia tahu kalau itu tuh nggak boleh. Kalau zaman sekarang tuh kan kayak ada hukuman ya, model punishment yang mendidik lah. Kalau misalkan begini kamu berarti dihukum begini, begini kamu dihukum begini. Asal tidak melanggar syariat dan menyakiti hati anak silahkan. Mau VOC jadi harus digabungin tuh. Habis VOC jadi ibu peri. Jangan VOC terus. Atau ibu peri terus. Gitu. Kalau VOC anak sakit hati. Kalau jadi ibu peri terus anak itu jadi lemah ya. Jadi karakternya itu jadi lemah. Jadi itu harus dikombin sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau bisa jangan mukul. Pukulan itu membekas di hati. Jangan pukul. Mungkin pukul untuk pukul adab saja, untuk pukul pendidikan saja. Bukan pukul untuk hawa nafsu. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya perempuan itu kalau misalkan sudah dikasih tahu nggak bisa, dihajar nggak bisa, maka dia dipukul. Banyak sekali orang yang memukul dengan hawa nafsunya. Kemudian para istri itu curhat ke Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya pukulan itu bukan pukulan yang seperti itu, tapi pukulan yang hanya cukup dilakukan dengan siwak saja. Jadi ada siwak kecil, lah itu dipakai mukul istrinya. Bukan sapu sampai patah, ditendang, bukan. Tapi pukulan yang mendidik. Nah ini mungkin maksudnya VOC. Kalau bisa jangan pukul, jangan cubit kalau bisa. Ya, ibu-ibu sekalian, kita harus tetap arahkan, jangan diiya-iyain aja. Baik. Barusan ngomong mukul nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah memukul anak karena cara bicara yang nadanya tinggi atau membentak? Anak laki-laki umur 12 tahun, kadang anak kelepasan mukul di saat kondisi lagi lelah. Syukran jazakallah khair. Sekali lagi kalau bisa jangan mukul, ibu sekalian. Nah anak itu, ini pentingnya kita mendidik anak. Memang mendidik anak itu dari usia 0 ya, mendidik anak. Jadi dari 0 sampai 7 tahun itu kita bermain sama dia. Kemudian dari 8 sampai 14 itu kita disiplinin. Dari 15 sampai 21 itu kita jadi temannya. Jadi tempat curhatnya, jadi tempat diskusinya. Jadi anak umur 12 tahun ini memang tempat yang harus didisiplinin. Kadang kalau misalkan ibu-ibu itu sudah tidak sanggup lagi ngomong ke anak, bapaknya suruh ngomong. Biasanya bapak itu punya wibawa yang lebih tinggi dari ibu. Kalau misal dimarahin sama ibunya, dia itu apa ya bahasa Indonesianya, kayak ngeremehin gitu. Tapi kalau dimarahin sama bapaknya, baru bedehem aja dia langsung sikap sempurna tuh. Baru bedehem. Nah ini pentingnya juga untuk bapak-bapak itu menjaga wibawa di depan anaknya. Biar nggak diremehin sama anaknya. Karena bapak-bapak itu memegang peran penting untuk mengatur kedisiplinan keluarga. Jadi ibu udah gak sanggup, tolong ya mas ya, ini anak susah sekali dikasih tahu. Bapaknya langsung dia siap gak? Nah ini bapak, maka jaga kehormatan dan wibawa bapak-bapak sekalian. Dengan apa? Dengan berbuat baik dan menasihati anak-anak dengan kebaikan. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di masjid itu adalah cara untuk membuat anak itu melihat bapak itu punya wibawa. Sholat 5 waktu di masjid. Dengan baju yang rapi, pakai kopiah, pakai parfum. Terus sholat ke masjid itu dilihat sama anak sebagai contoh gitu. Jadi kalau misal ditanya di sekolah, idola kamu siapa? Jawabannya, bapakku. Wah itu merinding dah gurunya tuh. Kalau zaman sekarang kan idola kamu siapa? Cristiano Ronaldo. Idola kamu siapa? Artis-artis gitu. Bukan bapak. Padahal idola yang sebenarnya yang pertama tentu saja Nabi SAW sebagai manusia yang paling sempurna. Kemudian setelah itu bapaknya harusnya jadi contoh. Jadi jangan cuma nyuruh aja tapi pergi ke masjid. Habis pergi ke masjid kelihatan sama anak ngaji. Jadi nyuruh anaknya, nak ke masjid dengan penuh wibawa, anak langsung ambil songkok langsung berangkat ke masjid. Jadi kalau tidak pernah ke masjid,
udah komat, masih santai-santai, masih scroll-scroll HP. Wibawa berkurang. Dia takut bukan kagum kalau misal dimarahin. Baik, kira-kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Masih ada waktu nggak? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Cukup? Waktu banyak. Baik, silakan. Kalau ada lagi boleh. Dari Bapak-bapak silakan. Jangan takut Pak, mau nanya Pak. Baik. Baik, cukup ya. Ada lagi? Oh ya, silakan. Nanya ya. Ini kan bagus nih pertanyaannya semua ya. Pertanyaannya bagus-bagus banget. Untuk ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, itu pertanyaan tentang anak itu yang seperti ini dan yang kaitannya dengan parenting. Kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu, pertanyaannya, anak-anak suka pakai baju pink, padahal laki-laki, gimana solusinya? Itu pertanyaannya itu tuh. Baik, silakan. Baik, bagaimana menyikapi anak remaja perempuan yang bila dinasihati oleh ayahnya dia mudah sakit hati, padahal ayahnya termasuk tipe penyabar yang jarang marah. Anak perempuan itu, ya anak jujur belum punya anak perempuan ya. Tapi menurut apa yang kita bisa lihat bahwasanya anak perempuan adalah anak yang lembut tapi punya sisi sensitivitas yang tinggi sekali. Malah kalau anak perempuan biasanya dengerin uminya daripada dengerin abinya. Karena kasih sayang abinya kepada anak perempuan itu luar biasa dahsyatnya. Akhirnya saat dimarahi sedikit rasanya bumi itu runtuh. Dikasih tahu, nak, jangan begini ya, kalau bisa jangan pakai ini. Itu kayak udah ndak ada lagi kasih sayang dari bapaknya. Padahal cuma dikasih tahu sedikit. Itu sensitif memang anak-anak. Anak punya guru, ya, terkenal garang sekali. Ketika sama anak laki-laki, masya Allah garang sekali. Ketika menasehati murid-muridnya, santri-santrinya tuh luar biasa dahsyat. Sekali ngomong bahasa Bali jerih semua langsung. Tapi ketika sama anaknya, beliau ngobrol sendiri sama anak. Dia ngomong, anak salah ngasih tahu anak-anak. 2 minggu anak nggak diajak ngomong. Anak cewek begitu memang. Anak cewek. Makanya anak cewek itu biasanya ibunya yang didengar. Jadi ibunya tuh biasanya lebih keras ke anak cewek. Maksudnya lebih didengar. Kalau bapak tuh kasihan gitu. Kalau misalkan mau marahin anak perempuannya. Karena sudah dikasih kasih sayang yang banyak gitu, sekali dimarah malah sakit hati. Jadi jawabannya memang seperti itulah anak perempuan. Tetap harus didisiplinkan, tapi memang cara mendisiplinkan anak perempuan itu berbeda. Dia harus dari hati ke hati, pakai bahasa yang lembut. Biar apa? Biar hatinya tidak terluka. Anak punya tetangga, dia perempuan, kemudian ketika dia seumuran sama anak, saat dia itu kecil, kita sama-sama kecil, itu bapaknya mukul, bapaknya ngomong kasar ke dia. Akhirnya ketika besar, dia itu seperti tidak punya bapak. Jadi bapaknya itu dia nggak pernah, anak kita sebagai keluarga, kita keluarga tapi nggak begitu dekat, itu tidak pernah mendengar dia itu ngomong ke bapaknya itu pakai kata bapak, nggak pernah. Gitu dia ngomongnya. Perempuan, hatinya kena memang. Jadi memang harus dipelan-pelanin perempuan itu. Bilang, nak, anakku sayang, wanita paling cantik sedunia, tidak ada lagi yang lebih cantik selain dirimu, minta tolong ya. Kasih tahu begitu, biar dia itu luluh hatinya, kurang lebihnya. Itu kalau misal dikasih tahu sama bapaknya. Kalau dikasih tahu sama ibunya, mungkin keluar singanya dikit, nggak masalah mungkin ya. Agak kasih nasihat yang mendisiplinkan itu nggak masalah. Memang agak tricky, anak perempuannya agak tricky. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu berturut-turut, bahkan ada babnya sendiri dalam kitab Adabul Mufrad tentang orang yang tidak ada batasan antara dirinya dan surga, yang sabar mendidik satu anak perempuan. Dalam hadis riwayat lain 2 anak perempuan, dalam hadis riwayat lain 3 anak perempuan.
Karena memang mendidik anak perempuan itu beyond. Dia itu benar-benar harus tahu caranya gimana untuk menaklukkan hatinya, biar dia nurut sama omongan kita. Pun begitu tidak boleh dilepas begitu saja. Jadi nggak boleh kayak ya udahlah, biarin aja lah. Toh dia udah gede bisa berpikir sendiri, itu nggak boleh juga. Jadi tetap harus bersikap tegas. Baik, itu ya tentang anak perempuan. Baik, silakan yang mau nanya. Bismillah. Seringkali kita melihat anak yang tumbuh menjadi pribadi yang baik meskipun orang tuanya memiliki banyak kekurangan. Dan sebaliknya ada anak yang menyimpang meskipun dididik dengan baik. Bagaimana menjelaskan batas ikhtiar seorang ibu dalam mendidik anak dan kapan seorang ibu harus bertakwa kepada Allah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi bertakwa kepada Allah ini maksudnya pasrah apa gimana, Pak? Iya. Pasrah nggak boleh. Pasrah nggak boleh. Nabi Nuh itu bahkan anaknya itu udah hanyut, akan meninggal tetap diajak naik ke kapalnya. Jadi tidak ada kata pasrah selama kita hidup dan masih bisa untuk membimbing anak kita. Masih bisa itu kan masih hayat, masih bisa. Jadi kalau pasrah itu nggak boleh. Pasrah dalam membimbing anak untuk menuju kebaikan itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh kayak bilang ya udahlah, anak udah cukup sama ente hidup ente aja sendiri, terserah ente mau masuk neraka terserah, nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kita harus tetap berusaha ya dengan kedisiplinan dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada anak yang dia itu orang tuanya buruk, bilang aja buruk ya, tapi kok dia punya karakter yang baik. Kemudian sebaliknya ada anak yang orang tuanya itu baik dua-duanya, tapi kok punya karakter yang buruk. Ini sebenarnya ada banyak variabelnya. Yang pertama tentu saja variabel pendidikannya. Mungkin ada bapak atau ibu ya, orang tua yang dia itu sebenarnya perangainya buruk, tapi dalam mendidik anaknya tetap keluar harapan dan nasihat yang baik. Contoh misal, Abi Ana sampai SMP doang Pak, Ibu Ana sampai SMA. Tapi Abi Ana tetap sounding, kamu harus kuliah, kamu harus kuliah, kamu harus kuliah, kamu tidak boleh bodoh sama bapak, padahal bapaknya bodoh. Gitu. Nah, sounding itu yang membuat karakter kita itu terbangun gitu. Jadi kita mikir, wah kalau kayak gini aja tidak boleh nih. Jangan-jangan bapak atau ibu yang buruk itu dengan keburukannya, tapi dia berharap anaknya menjadi baik, akhirnya dia ngomong ke anaknya. Ini variabel pertama ya. Akhirnya dia ngomong ke anaknya, nak kamu tidak boleh jadi kayak ibu, tidak boleh jadi kayak bapak. Kamu harus lebih baik lagi. Bapak sudah begini, bapak nak mau kamu begitu. Kamu ikut seperti bapak. Bisa jadi seperti itu. Jadi didikannya. Sebaliknya, orang ngelihat ada orang tua yang baik, tapi sebenarnya dia tuh nggak peduli sama anaknya. Ada juga. Jadi dia itu dianggap baik saja sama orang. Sebenarnya akhirnya anaknya itu nggak dipeduliin sama dia. Ya udah terserah. Bisa jadi seperti itu dan itu di realita banyak sekali. Banyak sekali. Aku punya teman di UIN Jakarta. Bapaknya itu profesor doktor, punya pesantren. Dalam rumahnya itu, di perumahan, di dalam rumahnya ada masjid. Di dalam rumahnya. Punya anak enggak pakai jilbab, kalau keluar pakai celana pendek, enggak pernah sholat. Itu, menurut cerita teman anak, dia itu karena enggak pernah punya figur ayah. Jadi enggak pernah dinasihatin sama ayahnya, dia mau berbuat apa dibiarin. Omongannya udah gede, bisa mikir sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi kelihatannya orang tua itu baik, padahal dia tidak memperdulikan anaknya, akhirnya anaknya buruk. Kemudian ada orang tua yang buruk, tapi di sela-sela keburukannya dia tetap mendidik anaknya dengan nasihat yang baik. Kemudian variabel kedua, bisa jadi orang tua itu udah berusaha semaksimal mungkin, yang baik ini ya, udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi la qadarullah, Allah Subhanahu wa taala bertakdir anaknya dijadikan sebagai ujian. Jadi anak kan bisa jadi ujian. Padahal dia sudah berusaha untuk ngasih tahu, untuk mendisiplinkan, untuk mengajari dan yang lainnya, tapi ternyata anaknya tetap seperti itu. Nah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan anaknya sebagai ujian orang tuanya. Kalau misal dikatakan kapan kita itu berhenti, maka jawabannya sampai kita mati. Punya anak seperti itu jangan kita aduh sudahlah, terserah dari muka gimana, terus neraka aja. Nggak ada seperti itu. Ya, memang kadang benar-benar ada. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitab Al-Munqidh itu pernah berkata, nah lupa kutipannya, kalau nggak salah itu maknanya
Jika ada seorang anak yang terlahir dari keluarga ulama, dia menjadi ulama, maka itu nikmat yang besar. Tapi saat ibu bapaknya itu ulama, anaknya itu menjadi durhaka, itu adalah ujian. Jadi memang kadang seperti itu. Ada itu mungkin kita lihat karena bapak mungkin nanya, pasti ada di realita gitu. Jadi itu ujian aja. Sebaliknya saat ada anak yang orang tuanya buruk, tidak pernah ngajarin, tidak pernah mendidik, tapi dia itu menjadi pribadi yang baik, itu orang tuanya yang jadi ujian bagi anaknya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Dapat dipahami nggih, Pak? Insyaallah. Baik. Jadi nggak ada kata menyerah. Jangan menyerah. Maksudnya kalau bertakwa itu ya sudahlah, itu jangan. Kata ya sudahlah itu dihindari sekali dalam mendidik anak. Baik. Baik, ini pertanyaannya sebenarnya kami sudah jelaskan di kajian tadi ya. Cuma di sini mungkin Anda singkat saja. Pertanyaannya, bagaimana pembagian peran ayah dan ibu menurut syariat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu kemudian keluargamu dari api neraka. Jadi, ayah punya kewajiban untuk menjaga dirinya, kemudian istri dan anaknya terlebih dahulu dari api neraka. Ibu juga seperti itu, sama. Jadi orang tua itu punya peran yang sama, menjauhkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Adapun peran yang sifatnya itu spesifik dalam kehidupan, maka jawabannya ada di ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun 'alan nisa. Pelindung, penyayang, pendidik, pendisiplin, orang yang mengatur, mudirul usrah. Jadi itu laki-laki. Jadi dia yang mengatur secara umum. Nah, perempuan itu menjadi menterinya. Menteri itu kan membantu suami. Jadi laki-laki yang memimpin, dia itu yang menjadi penghalang dari keburukan, seperti tembok yang mengelilingi istri dan anaknya, yang menghalangi keburukan menuju mereka. Nah, ibu yang mendidik anak-anak yang di dalamnya agar menjadi pribadi yang kuat. Nah, itu secara umum. Nah, peran ibu secara spesifik dan mendetail sudah kita sampaikan di kajian tadi. Baik, cukup ya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.